Halo warga desa, bertemu lagi dengan aku Hoel Amri di channel Vector Kades. Hari ini kita akan belajar belajar bareng cara membuat mockup gelas. Jadi di sini kita sudah punya contoh fotonya. Jadi nanti kita taruh logo di sini gitu. Logonya tentang kopi gitu ya, karena kebetulan juga minumannya kopi gitu. Nah, di sini aku mendownload stok fotonya itu di Unsplash ya. Teman-teman bisa mengunjungi di sini di Jual Mod namanya, atau ini linknya di sini. Teman-teman bisa download atau nanti akan aku sertakan di deskripsi gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja mulai. Oke, kita langsung saja mulai. Jadi ini ada layer background, kita langsung Ctrl J ke duplikat gitu ya. Ini kita matiin aja. Terus di sini kita kasih judul apa ya, foto gitu ya, foto aja. Nah terus teman-teman langsung bisa, nah ini seleksi ya, terus gunain pen tool, zoom. Oke, kita langsung aja gambar. Sebelum teman-teman menggambar, kita juga harus pastikan ini path bukan shape. Oke, karena nanti kita nggak bisa menselection kalau misalnya kita pakai shape. Kita langsung gambar aja. Ini pastiin diseleksi ya layer fotonya. Kita buat di sini aja, di lingkarannya ini. Ini usahain sih nggak terlalu jauh ya jaraknya ya, sama logo ini, logo hitam ini. Nah kalau udah, tinggal pilih selection. Terus ini pengaturannya ya okein aja, dia akan terseleksi. Nah selanjutnya kita langsung ke edit, lalu fill atau apa shortcutnya tadi, shift F5 ya. Jadi biar cepet langsung shift F5. Di sini pengaturannya seperti ini aja, nggak perlu aneh-aneh ya, langsung oke. Maka akan menjadi sulap. Wah hilang kan, jadi hilang gini. Tapi ini ada lingkaran-lingkaran bulat-bulat ini, kayaknya kita perlu hilangkan. Nah untuk ngilangin ini kan aneh sih, masa ya ada bulat-bulatan air ini kan. Jadi kita bisa pakai yang namanya clone stamp ya. Jadi kita gunainya itu pakai ALT, terus deketin sini. Nah dia, nah kan nggak kelihatan kan. Kalau ini biarin sih, kalau yang di atas ini ya, ini aja sih kayaknya. Rada-rada aneh kalau kita taruh apa namanya, ada tetesan air kok bentuknya sama gitu. Nah kita ambil aja, klik. Nah kayaknya udah oke. Jadi udah hilang logonya ini kan. Nah kalau gitu kita langsung bikin shape untuk apa ya istilahnya, pola gitu ya, pola untuk logonya nanti. Nah, kita bikin kira-kira sebesar apa ya, sebesar ini kali ya, karena yang nggak mungkin juga gede-gede banget kan logo yang ada di gelas itu kan. Biasanya ya sekitar gini kali ya. Oke, segini aja. Kita coba kasih aja warnanya, mungkin kasih warna merah aja dulu sementara biar nanti kelihatan. Nah selanjutnya ini yang paling penting, teman-teman pilih di sini ya pilihannya, pilih multiply atau multiply bacanya, wah itulah pokoknya. Nah jadi dia nanti bakal kayak apa sih namanya, selain warnanya ada gitu ya, dia juga ngambil tekstur yang ada di belakangnya gitu. Jadi nanti mockup yang kita bikin itu jadi lebih realistis. Nah kalau teman-teman nggak suka kok warnanya berubah gitu ya, nanti coba teman-teman aja pilih-pilih brand yang lain ya. Ini banyak pilihannya juga. Ini ada overlay, ada soft light gitu ya, ada hard light gitu, macem-macem light misalnya ya, intinya gitu. Kalau aku sih biasanya multiply aja. Nah kalau udah, teman-teman ganti namanya menjadi replace me gitu ya, replace me, atau ya terserah lah apa namanya, misalnya apa mockup atau edit me gitu, terserah lah. Biasanya kalau di file-file mockup itu mereka namanya itu replace me ya, atau edit me gitu. Nah
Kalau udah, kita akan mengubah replace me atau shape lingkaran ini menjadi smart ya, biar dia pinter gitu. Kita klik kanan, terus convert to smart object. Klik, maka nanti ikonnya berubah gini. Nah, ini kan sebelumnya ini nih, sebelumnya ini kan. Nah, kalau teman-teman convert to smart object, maka akan jadi seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik 2 kali di sini, maka akan muncul tab baru ya. Ini kan ini tab desainnya. Nah, ini lingkaran yang sudah kita buat tadi. Jadi teman-teman tinggal menaruh logo yang pengen teman-teman taruh di mockup ini di sini. Nah, di sini aku udah mendownload di gitu ya, stok logo gitu di Prefix ya, Freepik. Kalau teman-teman pengen download juga bisa di sini untuk belajar gitu ya. Bisa di-download seperti biasa. Tapi ingat, Prefix ini ya kalau aku sendiri pernah ya sering juga download dulu. Cuman ya memang lagi-lagi gitu ya, kata teman-teman itu bilang kalau keseringan download di Prefix kitanya malah jadi males gitu ya. Jadi kalau memang mau download di Prefix ya aku sarankan sih silahkan mendownload, tapi juga teman-teman modifikasi gitu ya. Jadi ketika teman-teman mendownload misalnya ilustrasi, teman-teman ya gimana ya, coba teman-teman modifikasi lah, jangan sama persis dengan yang dibikin gitu. Misalnya kita butuh ilustrasi orang berlari, nah yang kita dapat itu ilustrasi orang yang hanya berdiri gitu kan. Nah, dari ilustrasi yang orang berdiri itu teman-teman modifikasi menjadi berlari. Nah gitu, maksudnya modifikasinya begitu ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar lah gitu ya, bukan hanya tinggal ngambil, download, langsung pakai gitu. Oke, kurang lebih gitu ya. Jadi di sini kita download logo yang mana ya? Kayaknya ini sih yang lingkaran lebih enak. Terus kita group, kita Ctrl C, terus kita pindah lagi ke Photoshop, langsung Ctrl V. Nah, ini yang membuat aku akhirnya pindah gitu ya ke Adobe Illustrator, karena dia bisa gini, tinggal kopas-kopas aja gitu, nggak perlu diekspor lagi ke PNG lagi, mau kita taruh lagi untuk ke Photoshop kan. Kalau ini kita langsung paste aja, nggak perlu capek-capek. Yang aku tahu ini fiturnya sih apa ya, dynamic link kalau salah namanya. Jadi Adobe Family gitu ya, produk-produk Adobe itu mereka saling terhubung. Nah, pokoknya gitu. Nanti kalau ada kesempatan akan aku jelaskan lebih rinci lah soal Adobe Dynamic Link tadi ya. Oke, kita langsung kembali lagi ke tutorial ini, kemana-mana ini. Oke, kita langsung pilih aja Smart Object. Kalau pixel dia nggak bisa diedit lagi. Maksudnya gini, jadi kita misalnya kita pilih Smart Object kan, kita kan. Nah, kita sesuaikan dulu, kurang lebih gini, enter. Nah, kalau dia Smart Object tadi yang kita pilih tadi, kalau kita klik 2 kali di sini, dia akan membuka Adobe Illustrator lagi dan bisa kita edit lagi. Misalnya ini nih, wah ini kayaknya tulisannya misalnya kita ngerasa kurang nih, kita bisa edit lagi. Misalnya pakai ini nih, misalnya ya. Nah, ini awalnya fontnya gini kan. Kalau kita Ctrl S, dia akan berubah. Contoh ya, ini kayaknya nggak ada perbedaan nih. Coba Bodoni gitu ya. Bodoni ya, yang mana sih enaknya? Yang ini coba, yang ini ya. Kita Ctrl S. Kalau udah Ctrl S, kita lihat dia akan otomatis berubah. Nah, makanya aku suka dengan Adobe Illustrator itu ya, Adobe Family lah gitu ya. Mereka saling terhubung, jadi enak gitu untuk kita ngedit. Oke, kalau udah selesai, lingkarannya kita matiin aja. Kalau udah gini, kita tekan Ctrl S untuk save perubahan yang sudah kita buat. Maka jadilah mockup seperti ini. Wah, keren kan? Udah, kalau udah gini sih udah keren. Tinggal kita mungkin kasih efek yang lebih realistis gitu ya. Mungkin aku coba dulu biar dia jadi kotak segini kali ya. Ups, segini kali ya, segini aja sih kayaknya ya. Oke, kita langsung enter aja, kepotong jadi persegi. Kalau udah, kita aku kayaknya perlu nambahin sedikit efek cahaya ya. Kita new layer,
kita gunain brush, tekan B, terus gambar cahayanya ya, klik aja, klik. Nah, nanti kan ada seolah-olah cahaya-cahaya gitu kan, jadi dia lebih hidup lah gitu kan. Oke, mungkin segitu aja kali ya tutorial kali ini, yang simple-simple aja dulu, karena ya aku harap teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan bisa belajar juga dari tutorial ini. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Silahkan subscribe untuk mendukung channel ini dan share bila kalian merasa video ini bermanfaat, biar yang lain juga bisa belajar cara membuat mockup ini. Like dan juga komen kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar video ini, atau juga punya request tutorial yang tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau begitu, terima kasih dan sampai jumpa.